ketika Allah berkalam di sini laqad taballahu 'alan nabi, kok terhadap nabi juga Rasulullah ikut memintakan ampun untuk Ka'ab bin Malik. Jadi jangan disangka ketika Rasulullah diam, enggak menyapa, enggak memberi salam, itu Rasulullah marah, enggak doakan, enggak. Ini bedanya tahzir di zaman Rasulullah dan tahzir hari ini. Yang mentahzir itu ingin orang yang melakukan kekeliruan ini bertaubat, kapok, berhenti dari kemungkarannya, hingga di dalam hati senantiasa terus mendoakan, ya Allah, tuntun dia, terima taubatnya, tuntun dia, terima taubatnya. Hari ini pelaku-pelaku tahzir yang salah alamat ini justru kebencian yang ditanamkan. Kalau dia menanamkan kebencian di dadanya sendiri, urusan dia gitu loh, bukan urusan dia, ya salah tetap. Tetapi ini ngajak orang lain juga ikut membenci gitu. Waliyadzubillah. Nah ini yang tahzir salah alamat hari ini penyimpangannya dari sunnah ini. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa sedikit penggalan dari akhir hadis Ka'ab ibn Malik yang belum kita baca. Jadi sudah 2 pertemuan kita membaca kisah pertaubatan Ka'ab ibn Malik, dan ini insya Allah adalah bagian akhir. Kemarin sudah kita baca sampai pada diterimanya taubatnya Ka'ab ibn Malik, di mana Ka'ab ibn Malik diserukan seruan kepada beliau dari atas gunung. Jadi orang-orang berlomba-lomba bersegera untuk memberikan berita gembira kepada Ka'ab ibn Malik. Ada yang menyampaikannya di atas gunung, ada yang berkuda. Hanya saja suara yang menyampaikan di atas gunung dia lebih cepat daripada si penyampai berita yang mengendarai kuda. Nah, kisah selanjutnya Ka'ab ibn Malik kemudian bersegera menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab mengatakan apa? Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah sampai kepada Rasulullah dan aku menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, dan pada saat itu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sangat gembira sekali. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk, bergembiralah wahai Ka'ab atas hari terbaik yang engkau dapati semenjak ibu kamu melahirkan kamu, kata Nabi. Jadi bergembiralah atas hari di mana Allah jadikan ini hari terbaik dari hari-hari semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu, kata Rasulullah SAW. Apa terbaiknya hari ini? Kok hari itu bisa menjadi hari yang terbaik bagi Ka'ab bin Malik? Yaitu apa? Diterimanya pertaubatannya. Qala qultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Kebaikan ini apakah dari engkau wahai Rasulullah atau dari Allah? Qala la bal min indillah. Ini kebaikan dari Allah, bukan dariku. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bergembira, kata beliau, istanara wajhuhu, itu wajahnya itu bersinar, terlihat, kami melihat sinar di wajahnya, cahaya di wajahnya. Hatta ka'annahu qit'atu qamarin, seakan-akan wajahnya Rasulullah itu seperti penggalan bulan. Jadi ibarat kata kalau bulan purnama itu bisa dipetik
itu, petikan bulan purnama yang masih ada cahayanya itu, ya seperti itulah wajahnya Rasulullah. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, kami mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu, ketika aku sudah duduk baina yadayhi, di hadapannya, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, inna min taubati an ankhani'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulillah. Wahai Rasulullah, di antara wujud kesyukuranku atas pertaubatanku ini, yaitu diterimanya taubatku ini, aku ingin melepaskan sebagian hartaku itu sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah mengatakan, amsik 'alaika ba'dha malik fa huwa khairun laka. Kamu pegang harta kamu itu, jangan kamu lepas semuanya, artinya tetap kamu pegang sebagian saja, ini lebih baik bagi engkau. Qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kalau begitu wahai Rasulullah, yang saya tahan dan tidak saya lepaskan untuk sedekah adalah bagianku ketika pertempuran Khaybar kemarin. Di pertempuran Khaybar kemarin itu yang saya ambil, sisanya saya berikan. Faqultu ya Rasulullah, innallaha innama najjani bis-sidqi. Maka kemudian beliau melanjutkan, Ka'ab bin Malik mengatakan apa, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku ini dengan kejujuranku, aku jujur. Wa inna min taubati, dan merupakan salah satu wujud kesyukuranku terhadap pertaubatanku ini, maka sejak saat ini aku berjanji alla uhadditsa, saya tidak akan berbicara setelah detik ini illa sidqan ma baqitu, kecuali aku berkata jujur selama aku masih hidup. Fa wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimina ablahu Allah fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani. Demi Allah, aku belum mengetahui seseorang yang Allah uji kejujurannya lebih baik dan lebih lulus, artinya belum pernah saya melihat orang yang diuji kejujurannya oleh Allah kemudian bisa lulus dari ujian itu melebihi lulusnya diriku. Yang lebih baik daripada aku ketika aku diuji, aku belum pernah mendapati. Artinya ini kesyukuranku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengujiku dengan kejujuran, aku bisa jujur di situ. Ma ta'ammattu mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza kadiban. Semenjak saat itu sampai saya ceritakan cerita ini kepada engkau, gitu kan, saya enggak pernah dusta. Wa inni la arju an yahfazani Allahu fima baqitu, dan aku berharap Allah akan terus menjagaku dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan berdusta sampai aku nanti wafat. Wa anzalallahu ala rasulih, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu terhadap rasulnya, surah At-Taubah ayat 117 sampai ayat 119. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Allah Subhanahu wa taala sudah menerima pertaubatan nabinya, yaitu Nabi Muhammad, wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin. Ila qaulihi wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, di sini ayat ini turun berkenaan dengan Ka'ab bin Malik. Allah sudah terima taubatnya. Ketika Allah berkalam di sini laqad taballahu 'alan nabi, kok terhadap nabi juga Rasulullah ikut memintakan ampun untuk Ka'ab bin Malik. Jadi jangan disangka ketika Rasulullah diam, enggak menyapa, enggak memberi salam, itu Rasulullah marah, enggak doakan, enggak. Ini bedanya tahzir di zaman Rasulullah dan tahzir hari ini. Yang mentahzir itu ingin siapa? Orang yang melakukan kekeliruan ini bertaubat, kapok, berhenti dari kemungkarannya, hingga di dalam hati senantiasa terus mendoakan, ya Allah,
tuntun dia, terima taubatnya, tuntun dia, terima taubatnya. Hari ini pelaku-pelaku tahzir yang salah alamat ini justru kebencian yang ditanamkan. Kalau dia menanamkan kebencian di dadanya sendiri, urusan dia gitu loh. Bukan urusan dia, ya salah tetap. Tetapi ini ngajak orang lain juga ikut membenci gitu. Waliyadzubillah. Nah ini yang tahzir salah alamat hari ini penyimpangannya dari sunnah ini yang fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu, demi Allah aku tidak pernah merasakan gitu. Tidaklah Allah menganugerahkan kenikmatan atas diriku ba'da an hadani lil Islam, setelah Allah anugerahkan hidayah Islam kepada diriku, a'zama fi nafsi min sidqi, yang lebih besar daripada anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kejujuran ini pada diriku. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu anugerah dari Allah. Di sini Ka'ab ibn Malik mendapatkan anugerah untuk bisa jujur. Ini rizki dari Allah. Kenikmatan terbesar kita, Allah beri hidayah. Kemudian kenikmatan besar yang lainnya adalah dituntunnya dan dimudahkannya diri kita ini untuk amal-amal soleh. Nah di sini Ka'ab ibn Malik dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa jujur dan bisa lulus dalam ujian ini. A'zama fi nafsi min sidqi li Rasulillah alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Di sini saya bersyukur sekali, kata beliau. Kata Ka'ab bin Malik, ini kenikmatan terbesar sekali ketika saya bisa jujur di hadapan Rasulullah dan saya tidak seperti orang-orang yang berdusta itu tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum. Mereka nanti akan bersumpah-sumpah itu, orang munafik itu. Ketika nanti engkau datang dari perang Tabuk, lihat nanti dia akan sumpah-sumpah, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, padahal bohong semuanya itu. Alhamdulillah saya enggak seperti mereka, gitu loh. Kata Ka'ab bin Malik. Maka binasalah mereka yang berani berdusta di hadapan Rasulullah. Dan alhamdulillah saya enggak dusta di hadapan Rasulullah. Fa inna Allah qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keburukan yang teramat buruk bagi mereka yang berdusta di hadapan Rasulullah, yaitu tadi di ayat ini tadi di surah At-Taubah ayat 95 ini. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum. Mereka nanti akan bersumpah atas nama Allah kalau kamu nanti pulang, kalau mereka beginian. Untuk apa? Untuk agar kamu ridho dengan mereka, supaya kamu ridho wahai Muhammad kepada mereka. Maka di ayat yang selanjutnya Allah tegaskan, kalau kamu ridho, andai kata pun kamu ridho gitu kan dengan mereka, fa in taradu anhum, meskipun kamu ridho gitu wahai Muhammad, fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sungguh Allah enggak akan pernah ridho dengan orang-orang yang fasik. Mereka dapat misalnya di dunia ridho kamu dapat wahai Muhammad, tapi ridho kamu untuk mereka itu enggak ada gunanya kalau aku enggak ridho gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ngeri banget ini. Allah sebutin Allah enggak ridho sama mereka gitu kan. Ini ngeri. Oleh karena itu bersyukur sekali Ka'ab ibn Malik dia lolos dari ayat ini. Justru Allah menurunkan pujian kepada Ka'ab bin Malik. Itu nanti di ayat 118, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Dia Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang 118. Qala Ka'ab,
Ka'ab ibn Malik kemudian mengatakan, wa kunna takhallafna ayyuhas thalathatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lah. Jadi sesungguhnya ayat 118 itu, wahai kami yang 3 orang, itu Allah sebutkan bukan takhalluf dari perang Tabuk. Takhalluf itu kan dipinggirkan, diakhirkan gitu. Dijadikan dia terakhir. Di sini makna ayat ini bukanlah kami diakhirkan dari perang Tabuk, tidak. Tetapi kami di sini diakhirkan dan dipisahkan dari orang-orang munafik itu. Wa kunna takhallafna ayyuhas thalathatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu gitu. Sesungguhnya kita ini sedang dipinggirkan bukan dari perang Tabuknya, tetapi kita dipinggirkan, dikesampingkan dari perkara mereka ini yang oleh Rasulullah diterima keadaannya, diterima alasannya. Fabaya'ahum wastaghfara lahum, yang mana mereka ini memang diambil janji sama Rasulullah. Baya'ahum, diambil baiat, itu diambil janji, bukan diambil baiat buat kasih persenan 10%, enggak. Ini diambil baiat diambil janji untuk tidak ngulangin lagi. Fabaya'ahum wastaghfara lahum, kemudian dimintakan ampun oleh Rasulullah. Situ Rasulullah sudah ridho, tapi Allah nggak ridho gitu kan. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona, kemudian Rasulullah mengakhirkan keputusan untuk kita, belum diberitahu kamu diridhoi atau enggak, diakhirkan gitu. Sementara yang munafik kan sudah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kita yang 3 orang ini tunggu, diakhirkan dia diakhirkan. Artinya terlambat, dia dapat keputusannya terlambat. Bukan terlambat dari perang Tabuknya, tetapi memang dilambatkan oleh Allah keputusannya sebagai ujian atas kejujuran mereka. Hatta qadallahu fihi, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Fabidzalika qala Allahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu, dan terhadap mereka 3 orang yang khullifu, dilambatkan, diakhirkan, ditunda. Apa ditundanya? Ditunda keputusan Allahnya itu diakhirkan, mereka terlambat belum dapat keputusan, sementara yang orang-orang munafik sudah dapat keputusan. Iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Diakhirkan keputusannya, dia ini dikatakan nggak apa-apakah atau dikasih hukumankah? Diakhirkan, digantung dia keputusannya itu. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka merasa bumi ini sempit sekali. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, mereka merasa jiwa mereka itu sempit. Wa dhannu, sampai mereka itu meyakini alla malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat lagi untuk kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pertaubatan kepada mereka agar mereka kembali. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha Rahim. Jadi kita ini dikesampingkan, diakhirkan atas perkara ini, bukan kita ini diakhirkan dari perang Tabuk. Kata beliau, kata Ka'ab ibn Malik, wa laysa alladhi dzakarallahu mimma khullifna 'anil ghazwi. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, surah At-Taubah ayat 118 ini, bukan untuk perkara kita terlambat dan tidak ikut perang Tabuk.
innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'tadhara ilaihi faqabila minhu. Tetapi jadi kita dikesampingkan, diterlambatkan, dijadikan kita terlambat di sini itu dari mereka-mereka orang-orang munafik yang uzurnya itu sudah diterima. Ini makna